Al-Kahf. Baik. Naqra qayyima. Ma makna qayyima? Qayyima yundira ba'san syadida. Qayyima makna qala Allah Ta'ala fi surat Al-Kahfi fi surat Al-Kahfi qayyima. Ma makna qayyima? Apa artinya qayyima? Enggak ada yang perhatikan sebelum pengajian. Bahkan terjemahannya ayat tidak kita, apalagi yang ini. Qayyima, apa makna qayyima? Sebagai bimbingan. Masing-masing punya Quran terjemahan, tapi tidak ada yang perhatikan sebelum masuk pengajian. Itu ayat sudah diterjemahkan sebelum kau masuk pengajian. Qayyimah sebagai petunjuk, bimbingan. Halun saniyatun muakkadatun. Jadi kalimat qayyimah artinya mustaqimah. Mustaqimah yakni lurus, bimbingan untuk mendapatkan jalan yang lurus. Mustaqimah yang lurus. Jadi kata-kata qayyimah di sini halun saniyatun muakkadatun. Mana hal yang pertama? Ya Allah. Aina al-hal al-awwal? Fi hadhihi al-ayah aina al-hal al-awwal? Lianna hadha, karena kalimat qayyimah, firman Allah qayyimah itu halun saniyah. Halun saniyah artinya hal. Fil ilmi nahwi yuqal lahu halun. Aina al-hal al-awwal? Mana hal yang pertamanya? Walam yaj'al lahu 'iwaja, itu hal pertama. Anta qara'tal kitab, kamu itu baca kitab, lihat kitab, masa tidak bisa baca di situ ada mawjud fil kitab, maktubun fil kitab, tertulis di dalam kitab. Mana hal yang pertama? Al-Quran itu walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada percekcokan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Itu halnya apa? Al-Quran qayyimah, summa yaqulu Allah Ta'ala qayyimah. Qayyimah artinya sebagai bimbingan, petunjuk, mustaqimah yang lurus. Halun itu hal yang kedua. Halun saniyatun muakkadatun, yang menguatkan muakkadah, jadi artinya mustaqimah, lurus. Halun, sifat halun, hal, keadaan dari kitab itu yang kedua. Halun saniyah, hal yang kedua. Muakkadah artinya muakkadah yang menguatkan. Jadi kalau ditanya bagaimana daripada halnya Al-Quran, yang pertama lam yaj'al lahu iwaja. Apa artinya? Lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada ikhtilafan wa tanaqudan, mati ikhtilafan wa tanaqudan. Fil Quran mati ikhtilafan wa tanaqudan. Tidak ada perselisihan dan perbedaan. Itu hal yang pertama Al-Quran. Jadi jika dikatanyakan Al-Quran, bagaimana halnya Al-Quran? Halnya Al-Quran
lam yaj'al lahu 'iwaja, yakni tidak ada di dalamnya kebengkokan, ikhtilafan, perselisihan, wa tanaquda, saling berseberangan, tidak ada dalamnya. Hanya yang kedua, qayyima, sebagai bimbingan petunjuk mustaqimah yang lurus, itu untuk menguatkan hal yang pertama, karena di situ dikatakan halun tsaniyatun muakkadatun. Hal bagi Al-Qur'an, hal yang kedua bagi Al-Qur'an muakkadah, yang menguatkan. Jadi dalam surah ini, itulah kita di pondok pesantren di sini, dari dulu saya sampaikan sebaiknya di malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi atau di hari Jumat, karena ada beberapa hadis tentang keutamaan tentang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat ataupun di yaumil Jumat, pada hari Jumat. Dan begitu pula kita bisa tahu sejarahnya Ashabul Kahfi, 7 orang ini. Jadi ada tujuh pemuda yang dikejar oleh Raja Dictyanus. 7 pemuda yang dikejar oleh Raja Dictyanus, sehingga mereka bersembunyi di Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi wa ismun nama mereka bersembunyi, sama dengan orang yang tidak boleh capek dalam menuntut. Di talibul ilm tidak boleh ada rasa capek untuk menuntut ilmu. Dalam satu pengajian, Syekh Hisham Al-Burhani, di pengajian beliau bercerita tentang ada satu pekuburan di Damaskus. Ada seorang ibu datang kepada penggali kubur. Ibu ini bilang kepada penggali kubur, tolong galikan saya satu kubur, satu liang. Setelah kuburan itu selesai, galiannya selesai, dibawalah jenazah itu. Ketika diturunkan jenazah itu, yang menerima jenazah ini adalah yang tadi menggali kubur, karena memang tugasnya menggali kubur. Ketika dia meletakkan jenazah ini, tiba-tiba ada keajaiban, kuburan ini terbuka yang berbentuk taman surga. Tidak satupun orang yang lihat kecuali orang yang ini tadi, yang menggali kubur dan yang meletakkannya di kuburan. Tiba-tiba yaftah hadzal qabr, terbuka kuburan itu. Kuburan ini terbuka luas, dan di dalamnya dia melihat taman surga. Dan tidak satupun orang yang lihat, cuma yang menggali dan yang meletakkan ini. Dan tadi gali kubur, itulah yang meletakkan juga, dan dialah sendiri yang lihat. Subhanallah, ketika diletakkan mayat ini, jenazah ini, tiba-tiba kuburan itu terbuka dan berbentuk taman-taman surga. Pisang yang tadi ini letakkan yang gali kubur. Berselang 1 bulan kemudian datang lagi seorang wanita. Kembali wanita yang tadi, perempuan yang tadi datang kembali, galikan lagi 1 kubur. Ini berselang 1 bulan saja, bulan depan datang. Sudah, setelah itu digali kubur itu. Sama keistimewaan yang didapatkan yang pertama, ketika diletakkan jenazah ini, terbuka kuburan itu dan isinya adalah taman surga. Tidak satupun orang yang lihat kecuali orang yang menggali dan yang meletakkan dari kubur.
Sehingga tapi yang kedua tidak pingsan, langsung dia kejar wanita itu. Kamu siapa? Min aina anti, min aina jiti. Kamu siapa? Dari mana kedatangan? Lalu ibu ini mengatakan, dan siapa orang yang dikubur? Ibu ini mengatakan kepada yang menggali kubur dan meletakkan kuburan ini, saya dalam 2 bulan ini asabtu bi musibah, terkena 2 musibah sekaligus. Yang engkau galikan yang pertama adalah anak saya, yang barusan kamu gali adalah juga anak saya. Ada apa? Kenapa kamu kejar saya? Kenapa kamu mau tahu? Yang menggali kubur dan meletakkannya, beliau bilang, saya melihat keajaiban dan keistimewaan di dua-duanya. Terbuka kuburan itu dan berbentuk taman-taman syurga. Apa kelebihan kedua anakmu ini yang saya butuhkan? Ibu ini menjawab, yang pertama anak saya yang bulan lalu kamu kuburkan, talibal ilmi, dia penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu tidak usah khawatir. Kalau kamu talibal ilmi, selalu menuntut ilmu, ketika kita di kuburan akan terbuka luas dan seperti taman surga. Yang kedua katanya anak saya najjar, pengusaha. Dia cari kayu-kayu kemudian dia jual, dan hasil penjualannya ini dia biayai adiknya yang belajar tadi, yang pertama yang meninggal. Jadi dua-duanya dapat. Orang tuamu akan dibukakan kuburannya luas-luas dan di dalamnya ada taman surga. Kenapa? Karena dia yang membiayai untuk kamu talibah, untuk mencari ilmu. Tidak usah khawatir. Jadi dalam hal ini, kalau kita bersungguh-sungguh, maka orang tua kita yang capek-capek carikan kita dana, carikan kita uang untuk ilmu biaya pendidik, mereka juga akan dapatkan nanti hasilnya. Mana hasilnya ketika dimasukkan mereka dalam kubur, terbuka kuburnya. Yaftah hadzal qabr, terbuka kuburnya. Raudatun min riyadil jannah. Kemudian setelah kuburan itu terbuka, maka seperti taman-taman surga di dalamnya. Bagi siapa? Talibal ilm, orang yang menuntut ilmu, senantiasa dia mencari ilmu. Yang kedua, orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu. Makanya kenapa orang tua semangat biayai? Karena dia juga akan dapat. Tapi kalau hasilnya seperti yang kamu lakukan, biar menulis saja tidak bisa, bagaimana mereka mendapat? Kasihan, capek. Kamu juga tidak tertunggu-tunggu, betul-betul mencari. Jadi tidak usah lagi. Ashabul kahfi, mereka sembunyi untuk apa? Agar supaya tidak dipaksa oleh raja yang zalim untuk tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sembunyi. 7 pemuda di zaman pemerintahan Dikianus. Asrama itu sudah saya kasih namanya semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang di atas cukup dengan satu nama saja, tidak usah nama pertama. Ashabul Kahfi. Kan di atas di gunung, tapi itu bukan gua, asrama. Ashabul Kahfi. Jadi kalau nanti diumumkan asrama Ashabul Kahfi, silakan. Bukan 7 pemuda, dia tidak sembunyi. Tidak ada yang zalim di sini. Tidak. Tetapi nama itu diambil dari keteguhan imannya ashab 7 pemuda
7 pemuda Ashabul Kahfi, apanya yang menjamin keteguhan imannya untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah walaupun dipaksa untuk berhenti beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka sesuaikan dengan nama samaran Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. Sebaiknya ya kalau misalnya baca, saya asrama apa? Abu Bakar. Baca sifatnya Abu Bakar, beliau sangat bijaksana. Coba perhatikan kebijaksanaan Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab mengamuk. Sama sebelahnya keras Umar bin Khattab, tapi keras dalam Islam. Ketika Umar bin Khattab mendengar Nabi SAW wafat, beliau mengatakan apa? Apa yang beliau Umar bin Khattab katakan? Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Itu Umar bin Khattab. Dia tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Keteguhan Umar bin Khattab, kekerasnya itu dalam membela agamanya Allah dan membela Rasulullah SAW. Sampai bertemu Abu Bakar yang bijaksana. Makana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Abu Bakar naik ceramah. Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah wafat. Wa makana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah hayyun, hidup, la yamut, tidak akan mati. Baru sadar umat, ternyata yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Semulia-mulianya Rasulullah adalah manusia dan pasti akan mati. Pelajari. Tapi dari ketegasan Umar bin Khattab ada 11 ayat di dalam Al-Quran yang mengiyakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 11 ayat di mana beliau menyampaikan itu kepada Rasulullah, dan turun ayat yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajari masing-masing asrama. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali. Pelajari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing asrama. Lihat sejarahnya. Imam Ali radhiyallahu anhu, ada yang menyebut karramallahu wajah, artinya yang dimuliakan wajahnya. Yang dimuliakan wajahnya. Ada beberapa alasan mengapa dikatakan Imam Ali karramallahu wajah. Salah satu di antaranya ada riwayat yang mengatakan Ali bin Abi Thalib mulai masih kecil sampai dia meninggal tidak pernah dia lihat itu. Sehingga dikatakan karama Allah wajah, Allah memuliakan wajahnya. Tidak pernah dia lihat. Ya disentuh pasti, kalau kan pasti, tapi dia naikkan. Dia lupa dia itu gimana mau dia. Itu ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu. Pelajari Umar bin Khattab. Bahkan tidak usah orang, setan takut sama Umar bin Khattab. Nah itu yang perlu kau tahu. Bagaimana bisa Umar bin Khattab dicegah ditakuti setan? Kalau Umar bin Khattab lewat, maka setan akan menghindar, cari jalan lain. Jadi kalau nalian ada setan nalian, weh, ada Khalifah Umar bin Khattab, minggir setan. Kenapa? Karena takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Alasannya satu, kalau Umar bin Khattab berdoa tidak pernah banyak sehingga berbekas. Di riwayat itu berbekas di sini menghitam, di bawah kelopak matanya Umar bin Khattab hitam. Kenapa hitam?
bekas air menangisnya setiap dia berdoa kepada Allah. Malah tongkoi, malah tongkoi mana tahu tinggal. Umar bin Khattab tidak membekas, menghitam di sini karena setiap berdoa kepada Allah dia menangis kepada Allah, takut dengan azabnya Allah, takut dengan dosa-dosanya yang sudah lalu sebelum dia masuk Islam. Itu Umar bin Khattab. Pelajari Utsman bin Affan, pelajari Ali bin Abi Thalib, masing-masing nama-nama. Sekarang Ashabul Kahf di atas, agak di puncak gunung, namanya Ashabul Kahf. 7 pemuda yang teguh keimanannya berpegang sama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pernah gerak dari 2 kalimat itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Ashabul Kahf. Jadi nama seragam yang di atas Ashabul Kahf. Abdul Wahid kemarin belum ada nama seragam, tunggu. Ada namanya itu Ashabul Kahf. Sekarang namanya karena dia di atas gunung. Jadi nama asramanya Ashabul Kahf. Pelajari apa itu Ashabul Kahf. Qayyima, lihat di kitab itu, mustaqima halun muakkadat thaniyatun muakkadah. Liyunzira. Apa makna liyunzira?